Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat berbuka puasa. Karena barusan azan subuh, azan subuh, azan maghrib. Saya lagi buka puasa teman-teman. Dan saya belum trading, eh, apa? Belum bikin video untuk hari ini. Saat ini saya akan membuat video, teman-teman. Oke, ketika kita ngeliat di M5 ataupun MM15, marketnya agak sideways ya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Kita akan coba eksekusi. Cara pertamanya adalah membuat garis resisten. Kita ambil shadownya aja. Oke, satu. Kemudian kita akan membuat garis support terendahnya aja ya teman-teman ya. Terdekatnya adalah di sini. Oke. Oke, setelah itu kita akan berpindah ke M5. Sebelumnya kita akan hitung dulu panjangnya berapa pit. Ini di 19999, ini 2004 ya. Berarti sekitar 40 pip ya. Oke, masuk kategori. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, kita harusnya sudah open posisi tadi, tapi ya sudah, karena telat juga ya teman-teman ya. Pokoknya kita harus sudah open posisi tadi di sini nih. Tuh. Tapi ya karena telat, ya udah, kita tunggu market ini selesai. Yang pasti saya akan open posisi 0,5 aja ya. Oh ya teman-teman, saya tadi sebelumnya sudah trading dan sudah profit. Teman-teman lihat, saya mengalami kena stop loss 2 kali di mana ini, bentar. Saya terkena stop loss itu di mana, bentar. Di ini teman-teman, ini saya kena stop loss, saya kena, ini stop loss saya kena. Tapi selebihnya saya profit. Dan alhamdulillah saya sudah profit 556. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita masih menunggu candle ini selesai. Oke teman-teman ya, saya akan open posisi 0,10 aja lah. Karena jaraknya pendek banget kan. Tuh. Kalau dia sampai ke sini, tuh, contohlah di sini, selesainya di sini, maka dari 3 ini menuju ambil separohnya ya, paling di sini. Ya sekitar 20 pip ya. Itu teman-teman, tuah marketnya benar-benar turun. Ya buat teman-teman, ini adalah teknik support dan resisten. Jadi ketika market bergerak menuju resisten, maka kita akan cari setup sell. Gitu. Tadi setup sell terbaiknya yang di sini emang teman-teman, tapi ya udah terlambat kan. Maka kita akan menunggu candle ini selesai. Candle yang saat ini berjalan nih, kita akan tunggu selesai. Nah, ketika market bergerak menuju titik support, yang kita cari adalah momen buy-nya gitu. Ciri lain ketika akan terjadi pembalikan, teman-teman, hal yang pertama teman-teman perhatikan adalah, pertama, apakah titik support dan resisten support ini kuat? Cara mengetahuinya gimana? Begini teman-teman, pertama yang teman-teman perlu ketahui adalah di mana, di market apa ini terbentuk. Ketika terbentuknya di market Inggris, dan saat ini juga terbentuk di market Inggris, cenderung kekuatannya itu sama. Dan ketika dia ingin di retest secara sekali, kan ini baru sekali nih ingin coba ditembus, maka kemungkinannya tidak akan tertembus. Gitu teman-teman, kemungkinan ya, bukannya nggak bisa, kemungkinan itu satu. Kedua, resisten yang kuat itu adalah resisten yang mampu melahirkan resisten atau support di sebelumnya. Ini teman-teman, ini dia melahirkan titik resisten di sini, dia melahirkan titik support di sini, dia melahirkan titik support juga di sini nih. Gitu teman-teman. Jadi itu valid, kuat ya. Nah, terus titik support sendiri apa? Titik support sendiri adalah pergerakan di mana pergerakan itu menuju ke atas. Jadi teman-teman lihat tahu, ini adalah titik support yang saya sudah tandai. Oke, dia sudah berganti teman-teman, bentar ya. Saya akan open posisi dulu. Oke, kita tunggu sebentar. Kita tunggu. Saya biasa menunggu 30 sampai 1 menit lalu saya open posisi. Oke, di situ aja. Saya udah open posisi 1. Kalau saya bisa
dapat kesempatan dia naik lagi, saya akan open posisi lagi. Kita besarkan, apakah dia akan naik lagi? Oke, ternyata belum ya, atau tidak. Oke, langkah selanjutnya apa teman-teman? Pasang stop loss. Kembali lagi, saya selalu disiplin kalau untuk stop loss. Stop loss saya selalu di 10 pip. Oke, saya akan pasang stop loss di 2004 7 80 780. Kita akan ubah 2004.780. Oke. Oke ya, saya udah pasang SL ya. 2004, teman-teman lihat. Saya open posisi di 2003. Saya pasang stop loss di 2004. Oke, kita lihat stop loss kita di mana? Di M15. Oh, di titik ini ya. Di titik ini teman-teman, makanya nggak begitu kelihatan nih. Nih, ada nih. Di sama garis yang ini. Oke teman-teman. Kita tunggu aja apakah marketnya sesuai dengan analisa kita. So teman-teman ketahui, saya benar-benar menggunakan titik support dan resisten. Ciri lain dari pembalikan, akan terjadi pembalikan itu ya teman-teman, selain di mana titik support dan resisten itu terbentuk, ketika di market Inggris ya kemungkinan ditembus sama Asia kayaknya sulit, apalagi juga ditembus sama market Inggris sendiri juga akan sulit gitu teman-teman. Langkah pertama ya akan terjadinya pembalikan itu, ciri lain adalah dimana candlenya itu akan mengecil, makin lama makin mengecil ya teman-teman. Lihat, ini makin lama makin mengecil. Itu sudah memenuhi syarat kedua. Yang syarat pertama, apakah supportnya itu support dan resisten itu kuat. Yang kedua adalah apakah candlenya mengecil, dan ini candlenya sudah benar-benar mengecil. Terus yang ketiga adalah munculnya candle merah. Jadi teman-teman lihat, sini muncul candle merah ya, itu yang menandakan sinyal, dan itu tanda ketiga. Tanda keempatnya adalah apakah muncul konfirmasi. Konfirmasinya sudah jelas ini, candle merah dengan tegas dia menandakan akan penurunan. Nah setelah itu apa yang saya lakukan? Menunggu candle itu selesai. Tunggu, setelah candle itu selesai, tunggu 10 sampai 1 menit, biarkan candle itu bergerak dulu, apakah dia akan melakukan koreksi dulu ke atas, selalu melanjutkan penerusannya ke bawah. Begitu. Setelah itu apa yang kita lakukan? Pasang stop loss. Udah nggak ada lagi. Ya mau apa lagi? Step by stepnya sudah kita lakukan. Setelah itu ya kita pasang stop loss. Kalau memang ini adalah rezeki kita, maka kita akan profit. Tapi kalau ini bukan rezeki kita akan kena stop loss. Dan kena stop loss itu bagian dari seorang trader. Dan itu menjadi hal yang jamak dan lumrah. Dimana kita membatasi kerugian. Gitu. Saya membatasi kerugian dan dengan 0,2, wah 0,2 ya. 0,2 saya berarti saya hanya mempersiapkan 30.000 ketika saya loss. Begitu teman-teman. Hanya 30.000 kesiapan saya untuk loss. Itu teman-teman. Jadi saya nggak akan mungkin rugi dari lebih dari 30.000 sampai 35, itu nggak mungkin. Kecuali kalau memang SL saya ketarik ya, karena pergerakan yang begitu kencang. Karena Agnes biasa suka narik SL. Itu teman-teman. Oke teman-teman ya. Saya kira sudah cukup jelas ketika saya akan posisinya. Saatnya sekarang kita menunggu. Saya akan lanjutkan ketika nanti sudah terjadi perpindahan candle. Tunggu 1 menit lagi ya. Oke, kita tunggu dah. Jadi teman-teman dalam menganalisa itu jangan ribet. Bikin polanya sesederhana mungkin. Sepaham teman-teman, sengerti teman-teman. Ketika teman-teman memang ngertinya seperti itu, ya udah. Trader itu 90% menunggu, 10%-nya eksekusi. Ketika market memang sudah menyajikan, ya tinggal eksekusi semampu kalian. Ada pertanyaan, Pak itu candlenya hijau Pak, apakah itu bukan tanda break full back entry? Pertanyaannya kan itu. Kembali lagi, market memang naik, setelah itu marketnya turun, ya full back. Lalu di sini kita bisa entry memang.
gitu. Tapi teman-teman yang perlu ketahui, ketika teman-teman masuk ke market menggunakan dua teknik cara bersamaan, hasilnya kacau. Saya jamin hasilnya kacau. Gitu. Karena di awal saya lebih mendominankan pada teknik pantulan di sini, dan memang ini adalah titik resisten yang fresh, artinya titik resisten yang memang benar-benar belum disentuh, maka saya lebih yakin bahwa ini akan terjadi pantulan, dan benar kan ini kan terjadi pantulan kan. Maka setelah itu ya saya menggunakan teknik support dan resisten. Saya benar-benar mengabaikan teknik break, ya teknik break, pullback, entry di sini, market ke atas. Andai kata ini yang terjadi adalah break, pullback, entry, ya nggak apa-apa. Kenapa? Saya udah ada SL, kembali lagi saya sudah siapkan SL. Jadi nggak mungkin saya MC. Gitu. Karena saya membatasi loss saya dengan nominal 30.000 atau 10 pip dari 0,02. Segitu aja dulu teman-teman ya, udah 11 menit, nanti kita sambung lagi kalau memang sudah perpindahan candle. Ya, ditunggu. Ya teman-teman, setelah pergantian candle, ya ini candle merah, muncul candle hijau. Gitu ya teman-teman, saya akan open posisi satu kali lagi di 0,5 sell. Oke ya teman-teman, langsung saya pasang stop loss saya di 5120, ubah 5.120. Oke, SL sudah kepasang. Kita akan tunggu lagi ya nanti ya teman-teman ya. Kita akan tunggu lagi. Terima kasih. Ya teman-teman, kembali lagi bersama saya. Itu tadi marketnya naik ya ini teman-teman, dan hampir menyentuh SL saya. Tapi SL saya tidak tersentuh teman-teman. Alhamdulillah SL saya tidak tersentuh. Gitu ya teman-teman. Terus teman-teman, ini karena durasinya sudah panjang ya teman-teman. Gitu. Saya nanti profit 10 pip aja mungkin akan close. Gitu ya teman-teman ya, karena durasinya juga udah hampir 12 menit itu teman-teman. Oke, saya cut lagi ya, nanti tinggal tunggu di 10 pip aja ya. Itu saya akan langsung di sini pasang TP 10 pip. Yang ini 10 pip. 10 pipnya di mana? Open posisinya di 37, berarti saya di 27. Benar. 2 ya. 2.780. Ya, saya tambahin sama komisi jadi 80. Saya ubah. Oke, stop loss saya take profit saya di situ ya, di 10 plus. Ini pun saya ubah di 10 plus. Kalau ini nggak usah lah, manual aja nanti ya, ketika itu sudah terkena ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita tinggal menunggu. Oke teman-teman, saya close dulu ya. Ya teman-teman, tadi marketnya naik dan saya open posisi lagi teman-teman. Kenapa kok saya open posisi lagi? Karena saya ingin meminimalisir kerugian saya gitu. Jadi garis globalnya saya ingin tetap ingin profit ya teman-teman ya. Oke ya, ini sebentar lagi saya akan mau close kalau yang memang ininya sudah profit. Mau profit berapapun saya akan close. Saya nggak mau take. Nah oke, 3.000 ini saya take profit juga. Terus yang ini yang 100 ini enggak, saya take profit juga. Oke teman-teman ya, saya sudah selesai. Ini saya paksa saya lakukan karena durasinya sudah lama teman-teman, dan totalnya saya sudah profit 693.000 ya, gitu teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Trading itu mudah asal tahu caranya. Buat teman-teman yang mau gabung di kelas Kopi FX, monggo silakan bergabung. Gitu kita akan belajar bareng. Kita akan istilahnya mengulas tentang apa itu forex secara bersama-sama. Tidak ada mentor, tidak ada guru, dan tidak ada pungut
pungut memungut biaya gitu. Istri saya sampai ketawa teman-teman, karena semuanya tuh gratis di Kopi Efek. Bahkan di kelas Kopi Efek mengharamkan kalau ada yang membagi link-link pendaftaran itu, pasti saya tendang itu orangnya gitu, karena nggak boleh. Seorang trader itu harus bisa daftar di akun, entah itu mau di broker manapun, terserah, masa bodoh kita gitu ya teman-teman. Kita benar-benar menghindari fitnah gitu. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trading forex itu mudah asal tahu caranya. Assalamualaikum.